Halo teman-teman, selamat datang kembali di Hobi Main Burung. Sebuah ruang di mana kita mencoba memahami lebih dalam karakter burung kita. Dari cara mereka hidup, merespons, dan bertumbuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan sejahtera. Kadang ilmu terbaik itu tidak datang dari meja pelatihan, tapi dari obrolan di bawah tenda, sambil ngopi, sambil tertawa. Di situ berkumpul semuanya, dari pemula sampai pemain lama, dari peternak sampai penghobi yang sudah lama merawat murai batunya. Topiknya sederhana, tapi dilematis. Bagaimana caranya memelihara banyak murai batu dalam satu rumah? Karena seperti yang kita tahu, murai batu itu petarung. Dan petarung sejati tidak suka ada pesaing di dekatnya. Tapi ternyata ada cara, ada pengalaman, dan ada solusi dari mereka yang sudah menjalaninya bertahun-tahun. Ya, berawal saran dari kolom komentar, pada video kali ini saya akan membahas merawat banyak murai batu dalam satu rumah. Segmen 1, mental burung. Jangan saling tahu keberadaannya. Satu pesan penting dari pengalaman kawan-kawan yang sudah lama berkecimpung. Burung jangan sampai saling tahu keberadaannya. Mental murai batu bisa drop jika setiap hari mendengar atau melihat pesaingnya. Maka penempatan sangkar harus berjauhan minimal 3 meter. Kerodong digunakan bukan sekedar menutup, tapi untuk mengaburkan eksistensi lawan. Kalau tetap nekat disatukan, burung akan cepat dingin di lapangan. Karena apa? Karena setiap hari dia sudah bertarung di rumah, dan akhirnya dia terbiasa. Segmen 2. Rawatan difokuskan, bukan dibagikan. Beberapa pemain yang memelihara beberapa ekor murai batu punya strategi berbeda. Mereka tidak memberi perlakuan sama ke semua burung. Kenapa? Karena pasti ada satu burung yang difokuskan penuh. Yang lainnya cukup dirawat normal dan konsisten. Anggap saja itu cadangan atau investasi masa depan. Pertanyaannya, bagaimana kalau punya 2 burung bagus? Ya, tetap pilih satu. Karena membagi perhatian sama rata hanya akan bikin semuanya setengah jadi. Itu adalah ucapan yang keluar dari mulut pemain lama dengan segala pengalamannya. Segmen 3. Pemisahan tempat dan waktu. Jujur, tidak cukup hanya dengan memisahkan posisi kandang, tapi kita juga harus memisahkan waktu aktivitas. Penjemuran pagi, saling bergiliran, rawatan umbaran sampai jemur pun saling bergantian dan terstruktur rapi. Penempatan sangkar juga harus dibedakan. Ada yang di depan rumah, belakang rumah, dalam ruangan, ada juga yang di atas jika rumah bertingkat. Yang penting, mereka tidak saling melihat dan mendengar terlalu sering. Jika ada burung yang terlalu sensitif, saran saya dititipkan saja ke rumah lain, biar suasana tetap netral dan burung yang sensitif tetap terjaga kualitasnya. Segmen 4. Kenali karakter, jangan samakan rawatan. Ada burung yang makin panas kalau sering dengar suara murai lain.
Tapi ada juga yang justru drop kalau terlalu sering mendengar murai lain. Seperti halnya, ada burung yang makin kuat kalau diberi ekstra fooding banyak. Tapi ada juga yang malah overbirahi dan rusak settingan karena EF berlebih. Maka solusinya bukan sama rata, tapi observasi. Catat karakter setiap burung. Amati dan lihat pola reaksinya. Karena merawat banyak burung bukan soal rajin, tapi soal peka. Segmen 5. Dari trotolan sudah harus disiapkan. Beberapa pemain lain menyampaikan hal menarik. Kalau dari trotolan sudah dipisahkan secara visual dan suara, maka saat dewasa mereka punya mental yang netral. Sehingga saat tumbuh besar, mereka hanya panas saat benar-benar digantang. Ini bisa bagus, tapi bisa juga bahaya. Karena semakin sering burung adu jotos dari kecil dengan murai lain, semakin tipis mentalnya saat dibawa ke medan tempur sesungguhnya. Karena apa? Karena mereka terbiasa. Segmen 6. Larangan tersirat. Ada satu prinsip yang disepakati diam-diam oleh beberapa pemain. Jangan membawa dua burung satu rumah ke lomba yang sama. Kenapa? Anda bayangkan saja, burung yang sudah terbiasa bersebelahan di rumah, tiba-tiba harus bersaing di arena. Itu bukan duel, itu pertandingan persahabatan. Meskipun kembali lagi ke karakter burungnya, tapi itu bisa jadi faktor kenapa dia tidak maksimal kerjanya saat digantang bareng. Memelihara banyak murai batu itu bukan soal jumlah, tapi bagaimana kita menjaga masing-masing tetap jadi petarung yang utuh. Rawatan bukan disamaratakan, tapi diatur, dipisahkan, dan disesuaikan. Dari jarak pandang, dari waktu aktivitas, dari karakter makanan, sampai frekuensi mereka mendengar suara burung lain. Inilah seni merawat banyak murai batu dalam satu rumah. Bukan hal mudah, tapi bisa dipelajari. Kalau kamu merasa video ini membuka sudut pandang baru, jangan pelit untuk klik like dan share ke sesama Murai Mania. Cerita dan pengalamanmu juga penting. Tulis di kolom komentar. Siapa tahu bisa jadi tambahan solusi buat yang lain. Dan kalau kamu belum subscribe, burung-burung di rumahmu mungkin sudah nunggu konten berikutnya dari channel ini. Bisa jadi konten yang akan saya sajikan akan memberikan dampak positif untuk burungmu ke depan. Jangan lupa klik tombol merahnya, biar kamu nggak ketinggalan suara-suara pengalaman yang tidak semua orang bagikan. Hanya di channel ini, suara sekecil apapun akan saya beritahu. Sampai jumpa di obrolan selanjutnya. Semoga burungmu tetap sehat, mentalnya tetap garang, dan hatimu tetap tenang dalam merawat mereka.